Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maimunah Rahayu dengan NIM 2018016, mahasiswi tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dalam pemenuhan tugas kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga dengan dosen pengampu Ibu Nirma Lydia Sari, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Apa itu konsep dasar kesehatan reproduksi? Menurut BKKBN pada tahun 1996, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat baik secara mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Bukan hanya pada kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang dimiliki, dan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah tujuan dari konsep kesehatan reproduksi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas hidupnya. Komponen kesehatan reproduksi terdiri dari 1. Komponen kesejahteraan ibu dan anak, 2. Komponen keluarga berencana atau KB, 3. Komponen pencegahan dari penyakit menular seksual atau PMS, 4. Komponen kesehatan reproduksi remaja, 5. Komponen usia lanjut. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati atau life cycle approach agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas, serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Pendekatan siklus hidup perempuan terdiri dari masa konsepsi, bayi baru lahir, bayi menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, usia subur, dan usia lanjut. Masa konsepsi yaitu masa pertemuan antara sperma dan ovum sehingga terjadi proses pembuahan sel telur oleh sel sperma tersebut menurut Abbas pada tahun 2015. Masa bayi sampai balita, bayi baru lahir atau BBL, pendekatan siklus hidup yang dapat dilakukan pada bayi baru lahir yaitu seperti bonding attachment melalui IMD, imunisasi, dan perawatan dasar pada bayi baru lahir. Kemudian, pada bayi dan balita dapat dilakukan pemberian ASI eksklusif mulai dari 0 sampai 6 bulan dan penyapihan yang layak, imunisasi dasar, dan anak yang sudah 6 bulan ke atas dapat dilakukan pemberian makanan pendamping ASI atau sering disebut dengan MPASI dengan gizi seimbang dan sesuai dengan usianya. Selanjutnya yaitu melakukan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS dan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak-anak lain seusianya. Masa remaja, pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian gizi seimbang, informasi kesehatan reproduksi yang adekuat, pencegahan kekerasan sosial, mencegah ketergantungan nafsa, perkawinan usia yang wajar, dan
pendidikan dan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, yaitu pada usia subur, untuk mengetahui usia produktif pada pasangan, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi, menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan, dan untuk pencegahan terhadap PMS atau HIV dan AIDS, pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pencegahan penanggulangan masalah aborsi, dan untuk deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, dan pencegahan infertilitas pada pasangan. Kemudian, pendekatan pada usia lansia untuk perhatian terhadap menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki, perhatian terhadap kemungkinan penyakit utama degeneratif termasuk rabun, dan gangguan metabolisme tubuh, serta gangguan morbilitas dan osteoporosis, serta deteksi dini kanker pada wanita dan pada pria. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Di antaranya, kesehatan reproduksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama faktor demografis dan ekonomi, yang kedua faktor budaya dan lingkungan setempat, yang ketiga faktor psikologis, yang keempat faktor biologis, dan yang kelima faktor pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Terdapat juga hak-hak kesehatan reproduksi, di antaranya yaitu berikut adalah beberapa hak yang terdapat dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak. Yang kelima, hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran, dan karena masalah gender. Yang keenam, hak atas kebebasan dan pelayanan. Hak yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Kedelapan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan reproduksi. Kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya. 10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi secara politik. 12. Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi terhadap kesehatan reproduksi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat.